Di sini Rada masih berada di gudang ketika dia ingin berdiri dan memegang bambu. Tiba-tiba tangannya berdarah membuat dia mengatakan, "Aduh, aduh," sambil meniup tangannya. Dia mengatakan darahnya belum berhenti. "Apa yang harus saya lakukan? Saya harus memberinya kunyit." Kemudian darah meletakkan bayi itu di lantai. Kemudian dia keluar mengendap. Endap ingin masuk ke dapur. Di sisi lain Rishita masuk ke dalam dapur dan mengatakan dari mana bubur ini berasal. Bagaimana jika ibu mertua benar? Tidak Rishita. Lupakan peralatan ini dan keluar dari sini. Ketika Radha ingin keluar dari dapur dia melihat Rishita ada di situ membuat dia lari bersembunyi. Tiba-tiba ibu mertuanya memanggil Rishita dan mengatakan, "Rishita, bagaimana kabar keberadaan Raffi?" Rishita mengatakan ibu mertua kami belum punya kabar tentang dia, tapi saya sudah mengirim aplikasi ke sel cyber. Kami akan menemukannya. Kami memiliki nomor teleponnya. Saya khawatir tentang ipar perempuan darah. Saya bertanya-tanya di mana dia berada sendirian. Dia bahkan punya bayi dengannya. Ibu mertuanya mengatakan bahkan darah adalah seorang wanita, jadi dia harus memahami rasa sakit wanita lain. Ibu bayi itu pasti khawatir, dia sakit dan ketakutan karena bayinya hilang. Saya berdoa untuk Tuan Somnath, semoga darah kembali dengan bayi itu. Jika kita mendapatkan bayi itu kembali kami akan menyerahkannya kepada polisi atau ibunya. Setidaknya kita harus mengembalikannya ke rumah sakit tempat dia membawanya. Rishita mengatakan jangan khawatir ibu mertua ipar perempuan darah pasti tidak meninggalkan kota dia pasti ada di sini kami akan menemukannya. Ibu mertuanya mengatakan, itulah yang kami harapkan itulah yang kami harapkan. Setelah mengatakan itu ibu mertuanya meninggalkan Rishita di sana dan Rishita pun pergi dari dapur. Darah mengatakan silakan cari aku di mana-mana, tapi kalian semua tidak akan bisa menangkapku. Saya akan hidup di rumah ini dengan kalian semua, namun tidak ada akan bisa menangkapku. Di sisi lain Gautam menelpon Tuan JD dan mengatakan, ada berita tentang darah. Dengar, jika ada orangmu menemukannya, tolong beritahu saya. Terima kasih. Kemudian Gautam mematikan teleponnya. Ketika dia beristirahat, Chris memanggil Gautam dan mengatakan, saya pergi untuk mendapatkan air. Anda belum makan atau minum air sejak pagi. Jika Anda mengikuti ini, Anda akan mengalami dehidrasi. Ini minum air. Gautam mengatakan, Chris, mengapa darah meninggalkan kita? Apakah dia melupakan kita? Chris mengatakan, apa yang kamu katakan saudara Gautam? Kakak ipar mungkin saja melupakan dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah bisa melupakan keluarga atau kami. Anda akan melihat, kami akan menemukannya dengan pasti. Kemudian dia memeluk kaki Gautam. Di tempat lain telepon Shiva berdering dan mengatakan halo Rishita. Rishita mengatakan lokasi Raffi telah dilacak. Shiva mengatakan, apa? Di mana? Rishita mengatakan Vekana Nagar Bungalow nomor 708. Disitulah Anda harus pergi yang dikatakan lokasinya dari ponsel. Shiva mengatakan oke, saya akan pergi ke sana. Setelah mengatakan itu, Shiva mematikan teleponnya dan langsung pergi ke tempat tujuan yang dikatakan Rishita. Di tempat lain, dia mengatakan simpan fotonya sambil memberikan foto itu kepada suruhannya. Lelaki itu mengatakan, apa ini? Tidak bisakah kamu mengambil foto dia yang layak? Perempuan itu mengatakan, apakah Anda ingin saya melakukan pemotretan untuknya? Dia akan mendapatkan kembali kesadarannya untuk beberapa waktu. Jadi, ini adalah foto terbaik dia yang bisa saya ambil. Anda perlu menggunakannya untuk paspor. Lelaki itu mengatakan ini menyangkut melintasi perbatasan. Kami tidak dapat mengambil resiko apapun. Perempuan itu mengatakan kami tidak pernah tertangkap dan kita tidak akan pernah tertangkap. Mereka menuntut 4 pelayan dan seorang pria dari luar perbatasan. Saya sudah mengirim mereka 3 perempuan dan 1 pria, dan ini adalah gadis keempat. Simpan foto itu. Lelaki itu mengatakan bagus, kami akan mendapatkan visa dan password dibuat besok. Kami akan pergi dengan gadis ini besok. Di tempat yang sama Raffi masih tidak sadarkan diri. Tiba-tiba Shiva menekan bel rumah, membuat mereka bertiga kaget. Kemudian perempuan itu membuka pintu.
Syifa mengatakan salam, lalu Syifa memperlihatkan gambar Ra'afi dan mengatakan, "Ini istriku. Pernahkah Anda melihatnya di mana saja?" Perempuan itu mengatakannya, "Saya sudah melihatnya." Syifa mengatakan, "Anda telah melihatnya." Perempuan itu mengatakannya, "Saya melihatnya." Syifa mengatakan, "Kapan, di mana?" Perempuan itu mengatakan, "Dia telah menabrak mobil saya lalu dia pingsan. Jadi saya membawanya pulang, tapi saya tidak tahu di mana dia melarikan diri." Syifa mengatakan, "Aku tidak mengerti kamu, dia menabrak mobil Anda dan kemudian pingsan, lalu dia lari, bagaimana itu mungkin?" Wanita itu mengatakan, "Bagaimana saya tahu? Saya khawatir di sini. Saya baru saja menuju ke kantor polisi untuk mengajukan keluhan." Syifa mengatakan, "Saya kira dia mengatakan yang sebenarnya. Inilah yang bisa Anda lakukan, tuliskan nomor saya. Jika Anda menemukan sesuatu tentang dia atau kebetulan melihatnya, tolong hubungi saya, oke?" Wanita itu mengatakan, "Oke, sekarang pergi dengan cepat dan lihat di daerah terdekat. Dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Dia benar-benar sangat lemah. Pergi dengan cepat." Syifa mengatakan terima kasih. Ketika dia ingin pergi, Syifa mengatakan di dalam hatinya, "Tapi ini lokasinya sesuatu pasti mencurigakan." Lalu dia melihat wanita itu. Wanita itu mengatakan, "Hai, apa yang terjadi? Mengapa Anda berhenti pergi? Kalau tidak istrimu mungkin bepergian jauh." Syifa mengatakan, "Saya akan menghadapinya nanti. Pertama saya perlu memeriksa tempat ini." Kemudian Syifa masuk ke dalam rumah wanita itu dan mengatakan, "Biarkan saya memeriksa ke dalam," sambil berteriak, "Ra'afi, Ra'afi." Wanita itu mengatakan, "Hei, kemana kamu pergi? Dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini, sudah kubilang dia tidak ada di sini." Syifa melihat ada satu kamar, dia ke sana dan berteriak menyebut Raffi, tapi dia tidak membuka pintu itu. Dia hanya melihat dari luar dan mengatakan di mana wanita itu. Di tempat yang sama Raffi mulai sadarkan diri tetapi dia masih lemah. Kemudian Syifa menelpon nomor Ra'afi dan mengatakan, "Jawab teleponnya Ra'afi, kamu ada di mana?" Di tempat yang sama Ra'afi ingin mengambil teleponnya tetapi telepon Syifa langsung mati. Wanita itu maju dan mengatakan, "Perhatikan di sana. Apakah dia ada di sana?" Syifa mengatakan, "Aku minta maaf. Dia istriku itu, sebabnya saya khawatir jika Anda mengetahuinya, tolong hubungi saya. Saya memberi Anda nomor saya kan?" Wanita itu mengatakan iya. Kemudian Syifa keluar dari situ. Wanita itu melihat kepergian Syifa membuat dia merasa lega. Di tempat yang sama Ra'afi ingin mengambil ponselnya tapi tubuhnya masih lemas, membuat gelas itu jatuh. Kemudian Ra'afi menelpon Syifa, "Tapi nomor yang Anda tuju ada di luar jangkauan. Tolong coba lagi nanti." Di sisi lain, Dara masuk ke dalam dapur dengan mengendap-endap. Dia ingin membuatkan susu untuk bayinya. Ketika susu itu sudah masak, Dara mengangkat panci itu. Tiba-tiba bayi itu menangis membuat susu itu tumpah. Dara mengatakan diam, berhenti menangis, membuat Suman dan Rishita keluar dari kamarnya masing-masing. Suman mengatakan kepada Rishita, "Anda mendengar tangisan bayi kan?" Rishita mengatakan, "Bahkan Anda mendengarnya kan? Bahkan saya juga mendengarnya." Suman mengatakan lampu di dapur menyala. Kemudian Rishita pergi ke dapur bersama mertuanya. Ketika Rishita dan ibu mertuanya membuka pintu dapur, dia tidak melihat siapa-siapa di sana. Ibu mertuanya melihat susu tertumpah dan mengatakan, "Hei, Rishita itu kucing, bukan bayi. Dia datang untuk minum susu, dan dia menumpahkan semua susu itu. Bersihkan dengan baik." Ketika Rishita mengelap susu yang tumpah itu, dia berteriak memanggil ibu mertua. "Saya mengerti bahwa seekor kucing datang ke sini untuk minum susu, tetapi juga memanaskan susu." Mertuanya mengatakan, "Apa?" Rishita mengatakan, "Ya ibu mertua, susu masih panas." Kemudian Dara pergi dari dapur dan bersembunyi. Rishita melihat ke sana kemari, masuk dan mengecek kamar Dara ke setiap sudut. Dia berlari menuruni tangga dan mengatakan dia tidak ada di kamar. Kakak ipar Dara juga, mertuanya mengatakan, "Apa yang sedang terjadi di rumahku? Dua dari menantu perempuan saya hilang dan sekarang hal-hal aneh sedang terjadi di rumah." Rishita mengatakan, "Siapa yang akan celaka ini?" Membuat mertuanya marah dan mengatakan, "Hei, Rishita,
Gadis yang tidak tahu malu, Anda berani mengucapkan bahasa gaul itu di depan ibu mertua Anda. Rishita mengatakan tidak, ibu mertua mama saya tidak menggunakan bahasa gaul celaka. Maksudku seram. Hal-hal seram yang celaka terjadi di rumah kami dan siapa yang ada di sini hanya kamu dan aku. Ibu mertuanya mengatakan, mengapa Anda merasa ketakutan? Tidak ada itu seperti hantu. Jangan takut. Saya di sini dan saya tahu obatnya Hanuman Chalisa. Anda harus mulai mengucapkannya. Rishita mengatakan saya tidak tahu itu. Anda saja membacanya. Mertuanya mengatakan bahkan saya tidak tahu itu. Hari mulai pagi. Shiva terus mencari Raffi dengan bertanya ke sana kemari, sambil memperlihatkan foto Raffi yang ada di ponselnya. Shiva mengatakan, saya telah mencari ke semuanya, tetapi saya tidak menemukan kakak ipar darah maupun Raffi. Oh ya Tuhan, Anda satu-satunya harapan saya sekarang. Shiva tidak sengaja melihat seseorang seperti Raffi berjalan di depannya, membuat Shiva mengejarnya dan berteriak, "Hei Raffi, Raffi, Raffi berhenti." Shiva menangkapnya tetapi orang itu berhasil kabur. Shiva mengejarnya kembali tapi dia tidak melihatnya. Kemudian dia melihat ada bekas kaki masuk rumahnya melalui jendela. Dia mengikuti bekas kaki itu. Shiva melompat ke jendela dan menangkap orang itu dan ternyata dia adalah Dara. Tiba-tiba bayi itu menangis. Kemudian Dara menggendong bayi itu sambil mengatakan, "Sayang, ibu ada di sini, oke? Berhentilah menangis, Tara. Lihat, Mama ada di sini. Sekarang Mama tidak akan meninggalkan Tara. Mama tidak akan membiarkan Tara pergi. Berhenti. Jangan ambil langkah lagi, Shiva. Kembali. Aku tahu bahwa kalian semua ingin mengambil Tara dari saya. Anda ingin putri saya berpisah dari saya. Anda datang ke sini untuk mengambil Tara saya jauh dariku. Benar." Shiva mengatakan, "Tidak, kakak ipar saya." Dara mengatakan, "Diam, jangan mengucapkan kata pun. Saya pernah mendengarnya, ingin seorang anak, ingin anak kecil dan sekarang setelah saya membawa Tara saya ke sini, sekarang saya memiliki anak dan Anda semua ingin memisahkan Tara dariku." Shiva mengatakan, "Tidak, kakak ipar." Dara mengatakan, "Aku mendapatkannya setelah berdoa kepada Tuhan seperti orang gila. Saya harap Anda ingat, kami telah berjalan ke kuil Tuan Somnath. Saya sudah berdoa kepada Tuhan seperti orang gila. Anda ingin mengambilnya dari saya." Shiva mengatakan, "Kakak ipar dia. Cara mengatakan dia Tara saya mengerti dan aku tidak akan membiarkannya terpisah dari saya." Dara mengatakan, "Dengarkan, kami berdua akan pergi jauh dari sini, jauh dari orang-orang ini. Kami akan tinggal di tempat yang berbeda, Tara. Anakku, jangan menangis, oke? Mama ada di sini. Mama tidak akan meninggalkan Tara. Dia tidak akan membiarkan siapapun keluar Tara dari sini. Jangan khawatir, oke? Kemarilah." Ketika Dara ingin keluar, mertuanya memanggilnya, "Dara." Apakah mereka berhasil mengembalikan bayi itu kepada kedua orang tuanya? Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan.